Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya ingin mempraktekkan atau mensimulasikan secara singkat bagaimana tata cara penginputan data sampai pada tahapan lainnya pada SIPD wali data. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya contohkan ini pada tahun 2023. Ketika Bapak Ibu memasukkan username dan juga password, maka ketika kita mengklik masuk, maka akan ada tampilan dashboard seperti ini. Yang mana dashboard sebagaimana yang tampak pada layar ini adalah merupakan tahapan daripada proses ya penginputan daripada SIPD wali data. Kita tahu bahwa tahapan-tahapan ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu mulai daripada tahapan perencanaan, kemudian tahapan pengumpulan data, tahapan pemeriksaan data, sampai pada tahapan penyebarluasan data. Maka ketika data ini sudah disebarluaskan, maka artinya data ini siap digunapakai oleh user yang memerlukan data tersebut. Nah, pada tahapan perencanaan ini ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan, mulai daripada identifikasi kebutuhan sumber data dan seterusnya sampai upload berita acara perencanaan data. Artinya mungkin dalam perencanaan ini kita ingin menentukan data apa saja yang nantinya akan kita input ke ewali data. Yang tentunya nanti dari data-data ini berpengaruh ya terhadap penentuan baik itu kegiatan atau subkegiatan pada proses perencanaan. Kemudian tahapan pengumpulan data ini mengumpulkan datanya ya. Ini ada tahapannya sampai kepada pengisian data statistik sektoral daerah oleh produsen data. Yang mana SKPD seluruh organisasi perangkat daerah berperan sebagai produsen data. Kemudian ini tahapan pemeriksa data. Nanti data-data yang Bapak Ibu isikan pada ewali data akan dilaksanakan verifikasi gitu ya oleh wali data. Nah, kemudian pada akhirnya ini adalah tahapan penyebar luasan data. Nah, ini adalah data yang sudah Bapak Ibu isikan, ini sudah siap untuk disebarkan dan digunapakai. Nah, ini Bapak Ibu sedikit dashboard. Nah, kemudian untuk tahun Bapak Ibu bisa memilih di sini. Nah, di sini ada tahun 2017, 18 sampai 2023. Jadi ketika Bapak Ibu masuk misalkan di SIPD wali data, ternyata masuknya di tahun 2022 misalkan. Nah, maka Bapak Ibu bisa langsung mengalihkan dari 2022 ke 2023 dengan mengklik ya kolom tahun di sebelah kiri atas ini, kemudian kita pilih angka 2023. Maka SIPD yang tampil adalah pada proses mulai daripada perencanaan hingga penyebarluasan data pada tahun 2023. Nah, kemudian kita masuk kepada menu pengumpulan data. Kalau kita masuk di sini, maka nampak kosong ya Bapak Ibu, karena kita belum menentukan lokasi, kemudian bidang urusan. Maka yang pertama kita pilih lokasi, kita pilih Kabupaten Tabalong ya. Mungkin kalaunya ini kita pilih Kabupaten Tabalong karena memang kita berada di Kabupaten Tabalong. Kemudian kita bisa memilih bidang urusan Bapak Ibu ya. Di tempat Bapak Ibu mungkin bidang urusannya apa? Misalkan saya pilih bidang urusan perencanaan. Atau boleh kita pilih kedua bidang urusan sekaligus, bisa Bapak Ibu ya. Atau mungkin kalau di SKPD kita ada beberapa bidang urusan, maka kita langsung pilih beberapa bidang urusan itu. Kemudian kita klik tampilkan ya. Ini masih memproses. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini
kita bisa melihat Bapak Ibu pada kolom ini data ini ya, uraian data ini mendukung pada sub kegiatan apa. Ya, kita bisa klik di sini, ternyata uraian data mengenai aparatur yang menangani data informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah ini mendukung sub kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data informasi perencanaan pembangunan daerah. Dan ini Bapak Ibu jelas ya Bapak Ibu ya, jadi ada keterkaitan antara isian data ini dengan sub kegiatan. Apabila Bapak Ibu tidak mengisikan data ini, maka nanti berpengaruh ya kepada pilihan sub kegiatan ketika mana Bapak Ibu sekalian mengentry pada perencanaan. Nah, bagaimana cara mengisi datanya? Gampang saja Bapak Ibu. Misalkan saya ingin mengisikan data nomor 6. Buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan. Maka kita lihat misalkan di baik itu di Renja kita atau di Rensra kita ada berapa buku yang yang diterbitkan. Maka kita dapati misalkan datanya adalah 1 buku. Maka kita cukup isikan di sini saja Bapak Ibu. Nah, kita ketik angka 1 di sini Bapak Ibu. Nah, maka setelah kita ketik, maka secara otomatis semua data ini tersimpan. Dan pastikan ketika kita mengklik ya, dari yang asalnya backgroundnya itu warna putih berubah menjadi warna hijau. Itu menandakan bahwa data kita itu sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah, mudah sekali kan? Jadi kita tinggal isikan saja ini berapa misalkan ya. Misalkan ada dokumen hasil analisis, nah ini berapa dokumen, nah kita tinggal isikan saja seperti ini. Sangat mudah sekali Bapak Ibu ya, tetapi pastikan bahwa ketika Bapak Ibu mengetik, nah, yang asalnya backgroundnya ini warna putih, berubah menjadi warna hijau. Sebagai tanda bahwa data tersebut sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah, data-data yang Bapak Ibu isikan, bisa Bapak Ibu lihat rekapnya pada Microsoft Excel. Bapak Ibu tidak perlu capek-capek mengopi ini ya, dimasukkan ke dalam Excel. Nggak usah capek-capek Bapak Ibu. Di sini ada tombol Excel. Nah, cukup kita klik saja ya, menu tombol Excelnya, niscaya Excelnya sudah terdownload dan kita bisa langsung lihat Bapak Ibu. Kita klik yes. Maka data yang kita isikan akan muncul rekapnya pada Microsoft Excel. Mudah bukan? Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Tidak perlu capek-capek Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sini. Nah, inilah cara pengisian proses pengumpulan data. Setelah proses pengumpulan data Bapak Ibu sudah isikan habis di sini, Bapak Ibu bisa cek ya bagaimana kelanjutan daripada data yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ini pada menu pemeriksaan data. Nah, Bapak Ibu bisa pilih lokasi Kabupaten Tabalong, pilih bidang urusannya misalkan perencanaan. Bapak Ibu klik tampilkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada status verifikasi. Nah, ini memang belum diverifikasi ya, data kita tidak diverifikasi. Cuman nanti setelah diverifikasi akan muncul status verifikasi di sini Bapak Ibu. Ya, apakah kemudian data ini sudah benar diverifikasi oleh baik itu wali data ataupun baik itu wali data ataupun ya dari Bapeda begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini. Apakah kemudian diterima atau ditolak? Maka di sini keterangannya adalah ada pada catatan verifikasi. Misalkan datanya ditolak karena mungkin tidak rasional ya. Misalkan Bapak Ibu menunjukkan jumlah desa di Kabupaten Tabalong. Bapak Ibu tuliskan 250. Nah, itu jelas akan kita tolak begitu Bapak Ibu ya. Maka di sini ada catatan verifikasi, biasanya kita mungkin dituliskan disesuaikan lagi gitu ya. Kan pada faktanya jumlah desa dan kelurahan kita 121 desa dan 10 kelurahan. Tiba-tiba ada jumlah kelurahan sih 15. Nah, ini kan jelas ditolak catatan verifikasi. Jadi
Status verifikasinya ini bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ya, baik itu pada kolom status verifikasi ataupun catatan verifikasi. Ini pada pemeriksaan data. Nah, kemudian di sini ada publikasi data. Nah, pertama ada publikasi data pada menu publikasi data sektoral, statistik sektoral daerah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik urusannya ya. Ini seluruh urusan di sini tertampilkan. Saat Bapak Ibu klik perencanaan lalu Bapak Ibu tampilkan. Nah, tadi kita kan sudah mengisi Bapak Ibu pada pengumpulan data. Kenapa pada publikasi data tidak ada datanya? Ya karena memang masih belum diperiksa Bapak Ibu. Nanti kalau data itu sudah diperiksa dan diverifikasi, nah baru nanti data-data yang Bapak Ibu input akan muncul di sini pada menu publikasi data. Nah, maka ini sudah siap Bapak Ibu digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pada menu publikasi data. Kemudian pada publikasi data ini Bapak Ibu juga bisa melihat petanya. Nah, Bapak Ibu klik peta. Nah, Bapak Ibu, kita pilih dulu provinsi di tempat kita, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Atau kalau kita mau pilih Tabalong ya, Kabupaten Tabalong, kita ambil di sini Bapak Ibu ya, kota dan kabupaten. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih di sini nih, Kabupaten Tabalong. Kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Sebetulnya sama Bapak Ibu ya, sama saja. Cuman ini misalkan caranya kita kalau mau memilih daerah tuh bisa dengan di sini, atau Bapak Ibu mungkin mau memilih melewati peta data statistik sektoral. Nah, di peta ini Bapak Ibu kelihatan Bapak Ibu ya, berapa jumlah data yang dipublikasi pada tiap-tiap kabupaten kota. Tabalong kebetulan masih 0 ya, karena kita masih belum pada tahapan publikasi. Di sini ada satu kabupaten yang sudah publikasi, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin. Ini sudah 7. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu publikasi daripada data statistik sektoral daerah di tiap-tiap kabupaten. Kita bisa memilih di sini nama indikatornya, kemudian kita bisa memilih tahunnya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bisa ke Kabupaten Tabalong mungkin Bapak Ibu. Oh. Nah, ini mungkin nah seluruh Indonesia ini Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu bisa kita lihat ya, ini khusus untuk apa itu cara kita untuk melihat publikasi data sektoral daerah. Kemudian saja ada help desk. Help desk ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama ada PIC. Nah, PIC ini bisa Bapak Ibu klik ya. Bisa Bapak Ibu klik. Nah, ini untuk mengetahui kontak ya Bapak Ibu, kontak dari Kementerian Dalam Negeri kalau seandainya kita ada permasalahan terkait dengan proses pengisian indikator data statistik sektoral daerah. Kemudian yang kedua, selain PIC ini kita juga bisa ya melihat panduannya Bapak Ibu. Nah, dengan cara mengklik helpdesk kemudian panduan. Nah, setelah kita klik panduannya maka di sini akan ada mulai daripada panduan ya penginputan e-walidata sampai kepada video tutorial e-walidata. Kemudian di helpdesk kita bisa juga ini ya mengklik FAQs. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sebelum kita bertanya ya secara langsung, mungkin boleh jadi pertanyaan yang ingin kita tanyakan sudah ditanyakan sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saja dulu mencari pertanyaan, mungkin ada daerah lain yang sudah mempertanyakan sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu, bagaimana cara melihat kode. Ya, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat pertanyaannya. Nah, mungkin nanti kita bisa melihat apakah nah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya pertanyaan-pertanyaan ya, tapi apakah saya kira ini jawabannya masih belum ya, mungkin nanti kita lihat perkembangannya Bapak Ibu. Kemudian di menu helpdesk juga ada video tutorial e-walidata. Maka kita akan terhubung kepada YouTube ya e-walidata.
Nah, inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Salah hilap kami mohon maaf. Bagi yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.